Namanya Dinda. Dia adalah adik iparku yang sering sekali berkunjung ke rumah kami. Kebiasaan itu sudah berlangsung cukup lama, sampai akhirnya aku memiliki satu kenangan yang tak terlupakan darinya. Kenangan yang masih selalu terpatri di ingatanku hingga kini. Aku, Aris, waktu itu berusia 33 tahun. Sedangkan istriku, Maya, berumur 31 tahun. Kami baru menikah selama hampir 3 tahun, dan selama itu kehidupan rumah tangga kami berjalan cukup harmonis. Kami memang tinggal terpisah dari orang tua Maya, meski masih dalam satu kompleks perumahan yang sama. Ayah mertuaku telah meninggal dunia sejak Maya masih kecil, sementara ibunya tinggal bersama Dinda, adik perempuan Maya yang lebih muda 3 tahun. Maya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor kecamatan. Sedangkan aku bekerja sebagai penulis lepas. Pekerjaanku membuatku banyak menghabiskan waktu di rumah. Hanya sesekali keluar untuk bertemu dengan klien atau menghadiri pertemuan. Pada suatu siang yang cerah, aku masih tenggelam di depan laptopku, mengerjakan sebuah artikel untuk majalah lokal. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu depan yang terbuka perlahan, diikuti oleh dentuman suara televisi yang mulai menyala. Aku sudah bisa menebak siapa yang datang. Benar saja, itu Dinda. Dia memang sudah biasa datang tanpa perlu mengetuk pintu terlebih dahulu. Aku lalu bangkit dari kursiku dan berjalan ke ruang tamu, melihatnya duduk di sofa dengan wajah yang tampak murung. Matanya menatap layar televisi, namun tampaknya pikirannya jauh dari acara yang sedang diputar. "Ada apa, Din? Kenapa wajahmu seperti itu?" tanyaku sambil duduk di sampingnya. Dinda menghela napas panjang. "Ah, Mas, ini lagi ada masalah sama ibu." Aku tahu betul, sejak kecil Dinda dan ibuku, ibu mertuaku, memang kerap bersitegang. Permasalahan mereka seringkali berputar pada hal-hal yang sama, terutama soal pernikahan. Ibu mertuaku sangat berharap Dinda segera mengikuti jejak kakaknya, Maya, yang sudah menikah dan hidup bahagia. Namun, Dinda berbeda. Ia tak pernah tertarik dengan pria. Bahkan sejak lama, dia lebih nyaman bergaul dengan wanita. Gayanya yang tomboy dan sikapnya yang mandiri membuatnya tidak pernah punya pacar laki-laki, apalagi berpikir tentang menikah. "Aku tahu ibu ingin aku menikah," kata Dinda sambil menatap kosong ke layar. "Tapi aku sudah mencoba, Mas. Aku tidak bisa memaksakan perasaanku. Aku mengerti situasi Dinda. Aku tahu betapa sulitnya menghadapi harapan keluarga yang bertentangan dengan kenyataan diri sendiri. Namun, aku tetap berusaha menjadi tempat ia bersandar. Din, kau tahu aku selalu ada untukmu. Kalau kau mau cerita, aku siap mendengar," kataku dengan suara lembut. Dia hanya mengangguk pelan, lalu menceritakan betapa ia merasa tertekan oleh ucapan dan harapan ibunya yang seolah-olah tak pernah berhenti. Meski aku bukan orang tua, aku berusaha memberikan dukungan yang tulus. Di saat yang sama, aku juga tak bisa menghindari perasaan aneh yang muncul dalam diriku saat menatap Dinda. Ada sesuatu pada dirinya yang membuatku sedikit gugup, namun aku memilih untuk tidak mengungkapkannya. "Mas, aku sudah lelah, Mas," ujar Dinda dengan suara serak. "Kadang aku merasa aku tidak akan pernah bisa membuat ibu mengerti." Aku menepuk punggungnya, mencoba menenangkan. "Kau tidak sendirian, Din. Kita akan cari jalan keluar bersama, ya?" Dinda tersenyum tipis, sedikit mengendurkan ketegangan di wajahnya. Aku tahu perjalanannya masih panjang, tapi aku siap membantunya semampu aku. Bagaimanapun juga, dia adalah keluarga yang harus aku jaga dan dukung. Setelah beberapa menit duduk bersama, aku kembali ke ruang kerjaku, berusaha memfokuskan pikiran pada pekerjaanku. Tapi, bayangan tentang Dinda dan masalahnya terus berputar di kepalaku, menuntut perhatian lebih dari sekadar kata-kata penghiburan. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah kami tetap seperti biasa,
Namun, hatiku terus terganggu oleh perasaan yang belum bisa kujelaskan sepenuhnya. Dinda masih sering datang tanpa pemberitahuan, dan setiap kunjungannya selalu membawa cerita baru yang membuatku merasa harus lebih hadir untuknya. Aku tahu beban di pundaknya tidak ringan, tapi aku juga sadar bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua itu. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan kopi di dapur, Dinda datang lagi. Kali ini ia tampak lebih kalem, tapi ada keletihan yang jelas terpancar dari raut wajahnya. Kami duduk di meja makan, dan tanpa basa-basi, ia mulai bercerita tentang masa lalunya yang selama ini jarang ia ungkapkan kepada siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Mas, sebenarnya dulu aku pernah punya pacar. Ucapnya pelan, menunduk. Aku tersentak, tak menyangka pengakuan itu. Oh, kok bisa aku nggak tahu? Tanyaku penasaran. Dinda tersenyum kecil, lalu menghela napas. Ya, waktu itu aku masih muda dan mencoba mengikuti apa yang orang lain harapkan. Aku juga ingin membuat ibu bangga. Pacarku, dia cukup baik dan perhatian. Tapi aku merasa ada sesuatu yang kurang. Aku nggak bisa membohongi diriku sendiri. Aku mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami perasaan yang ia pendam selama ini. Ceritanya memberi gambaran bahwa ia pernah mencoba menjalani hubungan seperti orang lain. Tapi hati dan jiwanya berkata lain. Jadi, kenapa akhirnya kalian putus? Tanyaku. Karena aku sadar aku nggak bisa memaksakan perasaan yang tidak ada. Aku nggak mau menyakiti dia maupun diriku sendiri. Aku merasa lebih nyaman dengan siapa aku sebenarnya. Jawab Dinda mantap. Aku mengangguk pelan, merasa kagum pada keberanian dan kejujuran yang ia miliki. Tapi aku juga tahu bahwa kejujuran itu seringkali membawa konsekuensi tersendiri dalam keluarga kami. Ibu mertuaku yang keras kepala mungkin belum bisa menerima hal itu. Kamu pernah coba ngomong sama ibu tentang ini? Aku bertanya. Dinda menggeleng. Aku sudah beberapa kali coba, tapi selalu berakhir dengan pertengkaran. Ibu berharap aku bisa berubah, tapi aku bukan orang yang mudah berubah, Mas. Aku tahu persis bagaimana sulitnya situasi itu. Hubungan antara ibu dan anak perempuan yang tidak sejalan dalam harapan sering menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Tapi aku salut, Din. Kamu berani jujur pada dirimu sendiri. Itu yang paling penting, kataku meyakinkan. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, seperti mendapat kekuatan dari kata-kataku. Aku merasa semakin dekat dengannya, bukan hanya sebagai kakak ipar, tapi sebagai seorang sahabat yang bisa diandalkan. Hari itu, aku juga mencoba membuka sedikit tentang diriku. Dinda, aku ingin kamu tahu, aku sebenarnya pernah merasa bingung dengan perasaan sendiri saat pertama kali menikah dengan Maya. Kadang aku juga merasa ada hal yang sulit aku ceritakan, tapi aku belajar untuk menerima dan berusaha menjadi versi terbaik dari diriku. Dinda tersenyum. Kalau Mas Aris saja bisa menghadapi itu, aku yakin aku juga bisa. Kami pun tertawa kecil, suasana jadi lebih ringan. Namun di balik tawa itu, aku sadar betapa pentingnya dukungan emosional dalam menghadapi permasalahan seperti ini. Setelah perbincangan itu, aku mulai lebih aktif mencari cara agar Dinda bisa merasa lebih nyaman dan bahagia. Aku mulai membantunya mencari aktivitas yang bisa mengalihkan pikirannya dari tekanan keluarga, seperti ikut komunitas seni atau olahraga yang sesuai dengan karakternya. Aku juga berusaha untuk jadi tempat curhat yang sabar tanpa menghakimi. Namun, di balik semua itu, aku masih menyimpan perasaan aneh setiap kali berada dekat dengannya. Ada kekaguman yang berbeda, yang terkadang membuatku gelisah. Tapi aku bertekad untuk tidak membiarkan perasaan itu mengganggu hubungan kami yang sudah seperti saudara sendiri. Suatu hari, saat kami duduk bersama menonton televisi, aku melihat senyum tipis di wajah Dinda yang biasanya jarang ia tunjukkan. Mas, aku ingin mencoba berubah, bukan karena ibu,
tapi untuk diriku sendiri, katanya lirih. Aku merasa lega mendengarnya. Itu langkah yang bagus, Din. Aku akan selalu mendukungmu. Kami berdua tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Namun setidaknya, untuk pertama kalinya, Dinda menunjukkan tanda-tanda bahwa ia siap melangkah ke arah yang lebih baik. Aku pun berjanji pada diriku sendiri untuk terus menjadi pendukung setianya, apapun yang terjadi. Malam itu, saat aku kembali ke ruang kerjaku, aku termenung memikirkan betapa rumitnya hidup ini. Terkadang, solusi terbaik bukan hanya soal menemukan jawaban, tapi juga tentang keberanian untuk menerima diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Beberapa minggu setelah perbincangan itu, suasana di rumah kami mulai berubah. Aku bisa merasakan bahwa Dinda berusaha keras untuk memperbaiki dirinya dan menghadapi tekanan dari ibu mertuaku yang semakin tak sabar dengan sikapnya yang tetap berbeda. Setiap kali Dinda datang, aku berusaha memberikan semangat dan dukungan terbaik. Walau aku tahu perjuangan itu tidak mudah baginya. Namun, suatu sore yang hujan turun dengan deras, semua berubah menjadi ujian yang tak terduga. Dinda datang ke rumah dengan wajah yang pucat dan matanya sembab. Aku segera menyambutnya dan membantunya duduk di ruang tamu. "Din, kamu kenapa? Ceritakan, ayo," kataku dengan suara lembut. Dinda menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. "Mas, tadi ibu mertuaku marah besar. Dia bilang aku harus segera normal kalau tidak mau terus dianggap beban keluarga. Dia bahkan bilang aku tidak pantas tinggal di sini lagi." Aku terdiam. Kata-kata itu sangat menyakitkan dan membuat hatiku perih. Namun aku tahu, aku harus tetap tenang untuknya. "Jangan dengarkan itu, Din. Ibu mungkin marah karena khawatir, tapi itu bukan alasan untuk mengucilkan kamu," ucapku meyakinkan. Dinda mengangguk, tapi air matanya tak terbendung lagi. "Aku sudah berusaha, Mas, tapi sepertinya semuanya sia-sia. Aku merasa sendirian. Saat itu aku tahu aku harus melakukan sesuatu lebih dari sekadar menjadi pendengar. Aku harus berani mengambil langkah untuk menjaga Dinda dari tekanan yang semakin berat. "Kamu tahu, Din, kita bisa coba bicara baik-baik dengan ibu. Aku juga akan menemani kamu supaya dia tahu kamu tidak sendiri," kataku. Dinda menatapku penuh harap. "Makasih, Mas. Aku benar-benar butuh dukunganmu sekarang." Keesokan harinya, aku mengajak Dinda bertemu ibu mertuaku. Aku berusaha membuka pembicaraan dengan hati-hati. "Ibu, aku tahu ibu sayang pada keluarga dan ingin yang terbaik. Tapi Dinda juga manusia yang butuh pengertian dan dukungan. Kita harus coba mengerti perasaannya," ucapku sambil menatap ibu. Ibu mertuaku terdiam sejenak, lalu menunduk pelan. "Aku hanya takut kalau Dinda tidak bisa hidup normal dan akhirnya menderita," katanya lirih. "Justru karena itu, kita harus beri dia kesempatan dan dukungan. Jangan memaksakan kehendak yang justru membuat dia tertekan." Aku mencoba menenangkan. Pembicaraan itu berlangsung cukup lama, penuh emosi dan kejujuran. Aku bisa merasakan ada sedikit perubahan di hati ibu mertuaku, walau tidak serta-merta berubah. Setelah itu, aku dan Dinda berusaha menjalani hari-hari dengan lebih optimis. Aku mulai mengajaknya untuk ikut dalam beberapa kegiatan komunitas yang fokus pada penerimaan dan dukungan terhadap keberagaman. Perlahan, aku lihat Dinda mulai membuka diri dan tersenyum lebih sering. Namun, kebahagiaan itu diuji ketika suatu malam aku menerima telepon dari Dinda yang panik. "Mas, aku butuh bantuan. Ibu sudah tidak tahan lagi dan dia mulai mengancam akan mengusirku dari rumah." Hatiku tercekat. Aku segera bergegas ke rumah dan mendapati Dinda dalam keadaan sangat tertekan. Aku mencoba menenangkannya. "Tenang, Din. Kita cari jalan keluarnya bersama."
Aku pun menghubungi beberapa kerabat dan sahabat yang bisa membantu memberi dukungan moral pada Dinda. Kami juga mulai mencari bantuan profesional agar masalah ini tidak berlarut. Di tengah semua ujian itu, aku sadar bahwa peranku sebagai kakak ipar bukan sekadar penghubung keluarga, tapi juga penjaga yang harus siap menanggung beban yang mungkin tak terlihat orang lain. Hari-hari berikutnya penuh dengan diskusi, negosiasi, dan kesabaran. Ibu mertuaku mulai melihat bahwa Dinda bukan musuh, tapi bagian dari keluarga yang membutuhkan waktu dan ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Pada akhirnya, sebuah titik terang datang ketika ibu mertuaku perlahan membuka hatinya dan mulai menerima keberadaan Dinda apa adanya. Mereka berdua mulai membangun komunikasi yang lebih baik dan saling menghargai. Malam itu, saat aku duduk bersama Dinda di ruang tamu, ia menggenggam tanganku erat dan berkata, "Mas, aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih sudah jadi pendukung dan teman terbaikku." Aku tersenyum. Kita keluarga, Din. Kita saling jaga dan melindungi. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada. Kami berdua tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Tapi setidaknya, kini Dinda tidak lagi merasa sendirian. Ada harapan yang mulai tumbuh dan menyinari masa depan kami. Seiring berjalannya waktu, hubungan di antara kami mulai menemukan pijakan yang lebih kokoh. Perubahan kecil yang terjadi di hati ibu mertua dan Dinda menjadi tanda bahwa pergeseran itu nyata. Tidak mudah memang. Tetapi, ketika kita memberi ruang dan waktu, segala sesuatu bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Suatu pagi, ketika aku dan Dinda sedang duduk di teras rumah, ia memecah keheningan dengan suara pelan. "Mas, aku mulai merasa hidupku gak sesuram dulu lagi. Aku mulai percaya kalau aku bisa diterima. Bukan cuman oleh keluarga, tapi juga oleh diri sendiri." Aku tersenyum hangat mendengar itu. Itu langkah besar, Din. Menerima diri sendiri adalah kunci utama supaya orang lain juga bisa menerima kita. Dinda menatapku penuh arti. "Mas, aku juga ingin berterima kasih. Kalau bukan karena Mas, aku mungkin masih terjebak dalam ketakutan dan kesepian itu." Aku menggeleng. Kita ini keluarga, Din. Sudah seharusnya saling menguatkan, bukan meninggalkan satu sama lain. Di rumah, ibu mertua pun mulai menyesuaikan diri. Meskipun terkadang masih muncul perbedaan pendapat, ia berusaha memahami Dinda dengan cara yang lebih lembut. Bahkan, beliau mulai mengajak Dinda ikut dalam beberapa kegiatan keluarga yang dulu tak pernah terpikirkan. Suatu sore, ibu mertua mengajakku bicara secara pribadi. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Aku ingin minta maaf karena dulu sering bersikap keras pada Dinda. Aku terlalu takut kehilangan tatanan yang aku kenal selama ini. Tapi aku belajar bahwa cinta itu lebih dari sekadar tuntutan." Aku terkejut, tapi juga sangat lega. "Ibu, maafkan aku juga kalau selama ini belum bisa jadi jembatan yang baik. Tapi aku yakin, selama kita berusaha, keluarga ini akan tetap utuh. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Ada kehangatan baru yang tumbuh di antara kami. Walau perjalanan untuk saling memahami masih berlanjut." Aku melihat Dinda lebih percaya diri dan mulai membuka diri pada orang-orang di sekitarnya. Bahkan, ia mulai menceritakan kisah hidupnya pada beberapa sahabat dekat yang memberi dukungan tanpa syarat. Suatu malam, saat kami berkumpul bersama di ruang keluarga, Dinda mengumumkan sesuatu yang membuat kami semua terkejut sekaligus bahagia. Aku mau bilang, aku sudah bertemu seseorang yang membuatku merasa nyaman. Dia orang yang baik, dan aku ingin serius menjalani hubungan ini, katanya dengan senyum malu. Ibu mertua dan istriku saling bertukar pandang, lalu tersenyum mengangguk. Aku berdiri dan merangkul Dinda. "Itu kabar yang sangat menyenangkan, Din. Aku yakin kamu sudah mengambil keputusan dengan hati yang matang."
Dinda menatapku penuh rasa terima kasih. Terima kasih sudah menjadi pelindung dan sahabat terbaikku, Mas. Aku nggak akan pernah lupa semua yang Mas lakukan. Malam itu, aku merasa beban berat selama ini mulai terangkat. Meski perjalanan tidak selalu mudah, tapi kami sudah membuktikan bahwa keluarga adalah tempat di mana cinta dan pengertian harus tumbuh tanpa syarat. Hari-hari selanjutnya, aku makin menyadari bahwa menerima dan mendukung perbedaan bukan hanya soal individu, tapi juga soal bagaimana kita membangun jembatan yang menghubungkan hati semua orang dalam keluarga. Aku pun bertekad untuk terus menjadi penyangga bagi keluarga kecil kami, agar setiap anggota merasa diterima dan dihargai. Cerita ini mengajarkan aku satu hal penting. Membantu saudara bukan hanya tentang memberi solusi instan, tapi tentang kesabaran, pengertian, dan keberanian untuk menerima siapa mereka sebenarnya. Kadang, kita harus berani membuka hati lebih luas dan meyakini bahwa cinta sejati adalah energi yang paling kuat untuk menyembuhkan luka dan menghapus perbedaan. Kini, setiap kali Dinda datang berkunjung, aku melihat dia tersenyum tulus, penuh harapan dan kebahagiaan. Dia bukan hanya adik iparku, tapi juga sahabat sejati yang telah mengajarkan aku banyak tentang arti keluarga dan cinta tanpa syarat. Dan aku yakin, dengan kebersamaan dan saling dukung, kami akan terus melangkah maju, menorehkan kisah yang lebih indah lagi di hari-hari mendatang.